Halo guys, saya Muhammad Rizky Fadilah. Hai guys, nama saya Pratya Putri Febriani. Halo semua, saya Akbar Madona. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah jurnal karya Raymond R. Chandrawinata yang berjudul Industri 4.0, Revolusi Industri Abad Ini dan Pengaruhnya pada Bidang Kesehatan dan Bioteknologi. Pendahuluan, ekonomi global saat ini sedang pada titik puncak perubahan besar yang sebanding besarnya dengan munculnya revolusi industri pertama, atau perkembangan perakitan produksi, atau bahkan penemuan mikrochip. Kemajuan teknologi memungkinkan terjadinya otomatisasi hampir di semua bidang. Sementara itu, kepemilikan perangkat pintar di berbagai bagian dunia mengarah pada tingkat keterkaitan satu sama yang lain yang tak terbayangkan sebelumnya. Di antara berbagai tantangan yang sedang dihadapi dunia saat ini, mungkin yang paling besar adalah bagaimana membentuk revolusi industri keempat, disebut juga sebagai industri 4.0, yang dimulai pada permulaan abad ini. Teknologi dan pendekatan baru yang menggabungkan dunia fisik, digital, dan biologi dengan cara yang fundamental akan mengubah umat manusia. Ada banyak pendapat bahwa sektor kesehatan dan bioteknologi saat diuntungkan oleh transformasi ini. Sejauh mana transformasi ini akan berdampak positif tergantung pada bagaimana kita menavigasi risiko dan peluang yang muncul di sepanjang jalan. Latar belakang revolusi industri atau RI pertama yang dimulai sejak tahun 1784 memperkayakan air dan kekuatan uap untuk mekanisasi sistem produksi. RI kedua yang dimulai tahun 1870 menggunakan daya listrik untuk melangsungkan produksi massal. Sedangkan RI yang ketiga yang dimulai tahun 1969 menggunakan kekuatan elektronik dan teknologi informasi untuk otomisasi proses produksi. Sekarang dunia telah memasuki era baru keempat, di mana kekuatannya bertopang pada revolusi industri ketiga. Dalam abad ini, RI ini ditandai dengan bersatunya beberapa teknologi sehingga kita melihat suatu area baru yang terdiri dari tiga ilmu independen, fisika, dan biologi. Hal yang dibahas. Pertama, revolusi industri bertumpu pada perubahan sebelumnya. Kedua, kesempatan yang ada di dalam revolusi industri keempat. Tiga keuntungan terbesar di bidang kesehatan pada revolusi industri keempat. Yang keempat, beberapa teknologi yang dikembangkan dalam bidang bioteknologi yang akan merajai era industri 4.0. Revolusi industri bertumpu pada perubahan sebelumnya. Sebenarnya, dunia sudah sangat maju akibat RI ketiga yang disebut sebagai revolusi digital. Dalam tahap ini, dunia memperoleh internet dengan interkonektivitas yang begitu cepat. Tak terpikir sebelumnya bahwa kita bisa menjelajahi dunia dengan menggunakan komputer. Di samping itu, kita sekarang melihat beberapa otomatisasi terjadi pada pabrik-pabrik yang memproduksi barang secara massal. Data pada setiap bagian suatu organisasi yang masif, jumlahnya yang saat ini dikenal sebagai big data, serta sarana logistik yang terorganisasi dengan begitu baik. Hal ini dimungkinkan karena ruang lingkup otomatisasi dapat ditingkatkan mengikuti hukum Moore, suatu pengamatan bahwa jumlah transitor pada suatu sirkuit terpadu meningkat 2 kali lipat setiap 2 tahun. Selain menyebabkan kerusakan lingkungan akibat pertanian modern, kemajuan bidang otomatisasi juga telah menyebabkan munculnya revolusi hijau. Hukum Moore umumnya mengacu langsung ke sirkuit elektronik yang menjadi teknologi dasar dalam era ini. Hukum ini memiliki implikasi yang lebih luas, yaitu bahwa output bisa bertumbuh sebagai fungsi eksponensial input. Revolusi industri keempat bertopang pada RI ketiga, dengan ciri transformasi yang berbeda dari revolusi sebelumnya. RI keempat bahkan menjadi fokus utama perdebatan pada pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia pada tanggal 2013 Januari dan 2016 di Davos, Swiss. Setidaknya ada 3 hal yang membedakan RI keempat dibanding RI sebelumnya. 3 hal tersebut menjadi alasan mengapa transformasi yang terjadi saat ini bukan merupakan suatu perpanjangan revolusi digital, namun lebih merupakan suatu revolusi transformasi baru.
Pertama, inovasi dapat dikembangkan dan menyebar jauh lebih cepat dari sebelumnya. Kecepatan terjadinya terobosan-terobosan baru pada era ini terjadi pada skala eksponensial dan bukan lagi pada skala linear. Kedua, penurunan biaya produksi marginal dan munculnya platform yang dapat menyatukan dan mengkonsentrasikan beberapa bidang keilmuan terbukti meningkatkan output pekerjaan. Ketiga, revolusi secara global ini akan berpengaruh besar dan terbentuk di hampir semua negara di dunia, di mana cakupan transformasi ini terjadi pada setiap bidang industri dan bahkan akan mempunyai dampak menyeluruh pada level sistem di banyak tempat. Akibatnya, era keempat mempunyai potensial untuk memberdayakan individu dan masyarakat, karena ia dapat menciptakan peluang baru bagi ekonomi, sosial, maupun pengembangan pribadi. Tetapi, ia juga bisa menyebabkan pengkerdilan dan marginalisasi beberapa kelompok, memperburuk ketimpangan sosial, menciptakan risiko keamanan yang baru, serta dapat merusak hubungan antar manusia. Kesempatan yang ada dalam revolusi industri keempat, seperti halnya pada RI yang terjadi sebelumnya. Revolusi industri keempat memberikan tawaran dan kesempatan akan hal-hal yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Para ahli berpendapat bahwa revolusi industri keempat akan dapat menaikkan rata-rata pendapatan per kapita di dunia, memperbaiki kualitas hidup masyarakat, memperpanjang usia hidup manusia, serta kelihatan sekali bahwa penetrasi alat-alat elektronik seperti HP yang harganya semakin murah dan sampai ke pelosok-pelosok dunia, baik yang mempunyai pendapatan tingkat tinggi maupun rendah. Dan gadget-gadget ini memberikan kemudahan dalam berbagai hal kehidupan bagi penggunanya. Teknologi ini telah memungkinkan penjualan produk dan jasa secara cepat dan efisien, sekaligus memberikan kepuasan bagi penggunanya. Bahkan pada masa ini, teknologi begitu menyentuh pola kehidupan manusia secara personal dari berbagai sudut. Ia bisa berfungsi sebagai sekretaris pribadi, pengatur kesehatan, diet dan olahraga, pengelola investasi, mengatur keuangan, melalui banking dalam cashless society, memesan taksi, memanggil Gojek, pesan makanan, pesan memijat, beli tiket pesawat, mengatur perjalanan, mengunduh album dari penyanyi yang paling populer saat ini, menonton film terbaru, main game, membaca buku yang baru diterbitkan, dan sebagainya. Semua ini dilakukan hanya melalui satu perangkat saja karena datanya sudah disimpan di awan. Dapat dibayangkan dalam bidang 4 bisnis dan produksi, revolusi industri keempat akan meningkatkan efisiensi terutama dalam bidang rantai suplai, logistik dan komunikasi di mana biaya keduanya akan terus menurun. Hal ini akan membuat biaya perdagangan akan jauh lebih rendah. Akibatnya akan terdapat pasar-pasar baru bagi para pembisnis dan keseluruhannya, akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, para ekonomi juga memperingatkan akan terjadinya ketimpangan pada masalah ketenaga kerjaan ketika otomisasi menggunakan peran manusia di seluruh kegiatan ekonomi. Pengurangan tenaga kerja manusia digantikan oleh mesin-mesin akan meningkatkan ketimpangan sosial di sektor perekonomian itu sendiri. Hal ini akan terjadi terutama di negara-negara yang sedang berkembang. Namun di negara maju, hal ini malah mungkin meningkatkan kesejahteraan pekerja dari yang tadinya bekerja di pabrik menjadi bekerja di sektor yang hal tidak memerlukan tenaga otot dalam bekerja, tetapi lebih mengandalkan intelektualitas dan pikiran saja. Tambah lagi, revolusi industri keempat akan memberikan kenyamanan dan kesejahteraan bagi para inovator dan tenaga penyedia kekayaan intelektual lainnya, termasuk pemegang saham dan investor, karena mereka dapat meraih keuntungan dari royalti dan pembayaran lisensi atas pemakaian hak mereka. Akibatnya, dikotomi penghasilan antar pekerja yang berkompetensi tinggi versus pekerja dengan keterampilan rendah akan semakin melebar. Keuntungan terbesar bidang kesehatan pada revolusi industri keempat. Di antara berbagai sektor yang terdampak oleh revolusi industri keempat, tampaknya sektor kesehatan menjadi salah satu yang paling berpotensi mendapatkan manfaat dari integrasi sistem fisika, digital, dan biologi dalam revolusi industri keempat.
Meski demikian, sektor ini mungkin juga merupakan salah satu yang paling tidak siap menghadapinya. Hasil survei yang dilakukan oleh The Economist Intelligence Unit terhadap 622 pemimpin bisnis dari berbagai industri di seluruh dunia menunjukkan bahwa mayoritas eksekutif yang disurvei percaya bahwa kesehatan adalah sektor yang akan mendapatkan keuntungan besar dari dampak revolusi industri keempat ini. Sementara itu, banyak penyedia layanan kesehatan mengeksplorasi potensi telemedicine, yaitu suatu pemantauan dan pengobatan pasien dari jarak jauh melalui sensor yang tersambung ke internet. Diharapkan bahwa telemedicine akan terbukti sangat berharga dalam pengobatan penyakit kronis yang banyak dialami oleh lansia. Kedepannya adalah sangat dimungkinkan bahwa warga senior menerima check-up medis dengan kenyamanan, bahkan di rumah mereka sendiri. Telemedicine juga dapat membawa perawatan medis kepada masyarakat di lokasi terpencil. Di masa depan, teknologi fisika, digital, dan biologi dapat menghasilkan aplikasi medis yang luar biasa, seperti pil dengan sensor digital untuk mengatur pelepasan obat, anggota badan robot yang responsif terhadap pikiran pasien, dan psikoterapi dalam realitas virtual. Globalmente, teknologi ini diharapkan memberikan dampak besar bagi kesehatan, serupa dengan penerapan ilmu statistik pada berbagai bidang ilmu lainnya pada akhir abad ke-19. Namun, sebuah revolusi yang mendalam seperti ini akan memaksa penyedia layanan kesehatan untuk secara substansial menyesuaikan praktik kerja mereka. Beberapa teknologi yang dikembangkan dalam bidang bioteknologi yang akan merajai era industri 4.0. Seperti yang telah didiskusikan sebelumnya, bahwa revolusi industri keempat memberikan dampak besar bagi industri bioteknologi, terutama bioteknologi kesehatan. Penggunaan bioteknologi dalam industri obat-obatan dan farmasi adalah perkembangan yang paling berpengaruh di dunia teknologi di abad ke-21 ini. Dalam upaya untuk memahami biologi, memberantas penyakit dan menjaga kesehatan dan kekuatan, bioteknologi telah mencapai tingkat yang sangat tinggi dalam usaha menemukan rahasia kehidupan serta memanipulasi kehidupan. Untuk meraih apa yang dijanjikan bioteknologi dalam industri farmasi, alat-alat diperlukan untuk identifikasi struktur molekul, penciptaan molekul aktif, dan pengembangan terapi yang novel dan komprehensif seperti imunoterapi, terapi seluler, dan organisme dengan sel rekayasa genetika. Bioteknologi merupakan dasar dari hampir semua proses bioterapi farmasi dalam era revolusi industri keempat. Teknologi ini digunakan untuk memanipulasi berbagai bahan biologis yang dapat digunakan sebagai terapi untuk berbagai jenis kondisi penyakit, terutama yang bersifat mematikan. Bioteknologi modern menggunakan mikroorganisme hasil rekayasa genetika seperti Escherichia coli dan ragi untuk memproduksi senyawa biologi seperti antibiotika dan insulin sintetis, serta sel manusia untuk memproduksi golongan antibodi monoklonal. Selain itu, bioteknologi farmasi juga memanfaatkan hewan transgenik atau tanaman transgenik sebagai medium pembuatan obat. Salah satu aplikasi bioteknologi yang menjanjikan adalah dalam pengembangan diagnostik molekuler yang dapat memungkinkan terapi personalisasi yang disesuaikan dengan genom pasien. Contohnya, wanita yang menderita kanker payudara dengan sel kanker yang mengekspresikan protein HER2 dapat diberikan obat Herceptin. Herceptin adalah obat pertama yang disetujui untuk digunakan pada pasien kanker payudara dengan hasil tes diagnostik yang cocok, yaitu pasien yang mengekspresikan protein HER2 yang menjadi target bagi obat tersebut untuk bekerja. Ada beberapa teknologi yang sangat revolusioner yang dipakai di bidang bioteknologi kedokteran dan akan semakin berkembang pada era RI keempat. Pertama, Cluster Regularly Interspersed Short Palindromic Repeat Protein 9 System. Pengembangan cara yang efisien dan dapat diandalkan untuk membuat perubahan yang ditargetkan pada genom sel-sel hidup secara tepat adalah tujuan lama bagi para peneliti biomedis.
Yang kedua yaitu metode komputasi dalam pencarian obat baru. Pencarian obat dengan bantuan alat komputasi in silicon telah memainkan peran utama dalam pengembangan molekul kecil lebih dari 3 dekade. Pencarian obat baru, cara ini adalah strategis yang sangat efektif untuk mempercepat dan menghemat penemuan dan pengembangan suatu obat baru. Yang ketiga yaitu mikrobiota usus sebagai target terapi. Keterlibatan berlangsung dalam mikrobiota usus dalam menjaga kesehatan dan timbulnya penyakit tertentu pada manusia menunjukkan bahwa perubahan kompensasi mikroba komensal melalui kombinasi antibiotik, probiotik, dan prebiotik dapat menjadi pendekatan terapi baru. Biologi sistem dan kesehatan masa depan. Pandangan kontemporer penyakit manusia yang didasarkan pada kolerasi sederhana antara sindrom klinis dan analisa patologis dimulai dari akhir abad ke-19. Meskipun pendekatan ini untuk diagnosis penyakit pragonis dan pengobatan ini memang baik bagi dunia kedokteran yang sudah dipakai berpuluh-puluh tahun, namun cara ini belum sepenuhnya sempurna dan mempunyai kekurangan serius untuk era modern kedokteran genomik karena cara ini adalah derivatif, berasal dari prinsip-prinsip eksperimentasi dan analisis secara reduksionis. Ada suatu cara yang baru lebih menjanjikan untuk melihat pengobatan dari sisi holistik. Muncullah era baru biologi sistem yang dapat secara holistik mengkuantifikasi perubahan sistem pada manusia. Jadi kesimpulannya, revolusi industri keempat dibangun di atas revolusi industri ketiga yang juga dikenal sebagai revolusi digital yang ditandai oleh proliferasi komputer dan otomatisasi pencatatan di semua bidang. Otomatisasi di semua bidang dan konektivitas adalah tanda yang nyata dari revolusi industri keempat. Salah satu pertanda unik dan khusus dari revolusi industri keempat adalah terjadinya aplikasi artificial intelligence AI. Transformasi pada RI keempat ini berbeda dari pendahulunya dalam beberapa aspek. Pertama, inovasi dapat dikembangkan dan disebarkan lebih cepat dari sebelumnya. Kedua, adanya penurunan biaya produksi marginal secara signifikan dan munculnya platform yang menggabungkan beberapa aktivitas, konsentrasi di beberapa sektor dan meningkatkan agregat hasil. Ketiga, revolusi ini terjadi pada tingkat global dan akan mempengaruhi serta dibentuk oleh hampir semua negara. Akibatnya, revolusi industri keempat ini akan berdampak sangat sistematik di banyak tempat. Sekian presentasi yang kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.